dapat menggunakan SPT masa PPh unifikasi. Jadi masih belum wajib gitu. Nah, wajibnya kapan? Yaitu per masa pajak April itu udah wajib bagi seluruh pemotong ataupun pemungut PPh tanpa terkecuali. Pemotong atau pemungut PPh yang belum pernah menggunakan SPT masa PPh unifikasi masih dapat membuat bukti pemotongan atau pemungutan dan menyampaikan SPT masa PPh berdasarkan Per 53 PJ 2009 dan Per 04 2017 sampai dengan masa pajak Maret 2022. Artinya apa? Masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Maret tahun 2022 WP yang belum pernah menggunakan SPT masa PPh unifikasi masih bisa menyampaikan SPT-nya yang per jenis pajak, jadi melalui e-filing. Namun per 1 April, masa pajak 1 April sudah tidak bisa menggunakan SPT masa yang per jenis pajak tersebut. Harus menggunakan SPT masa PPh unifikasi. Ini penjelasannya sama ya. Pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban terkaitnya pemberitahuan masa PPh yang belum diselesaikan oleh pemotong atau pemungut PPh mulai masa pajak pertama kali disampaikannya SPT masa PPh unifikasi sampai dengan masa pajak Maret 2022. Nah, poin 1A, penyampaian SPT masa PPh unifikasi status normal dalam hal pemotong atau pemungut PPh belum menyampaikan surat pemberitahuan masa PPh status normal. Penyampaian SPT masa PPh unifikasi status pembetulan dalam hal pemotong atau pemungut PPh telah menyampaikan SPT masa PPh unifikasi status normal. Dan berdasarkan Perdijan nomor Per 53 tahun 2019 serta Per 4 tahun 2017 untuk penyampaian SPT masa PPh status pembetulan dalam hal pemotong atau pemungut PPh telah menyampaikan SPT PPh status normal. Jadi misal Bapak dan Ibu masa Januari telah melaporkan SPT-nya menggunakan SPT masa yang berjenis pajak, kemudian akan melakukan pembetulan, itu masih bisa menggunakan pembetulan SPT masa yang berjenis pajak tersebut. Tetapi jika masa Januari sudah menggunakan PPh unifikasi, pembetulannya juga harus menggunakan PPh unifikasi. Untuk selanjutnya akan terkait ini ya Pak, tata cara pelaporannya. Ya, langkah-langkah penggunaan aplikasi M4 unifikasi yang mana bisa diakses melalui DJP online. Alur prosesnya seperti apa? Login terlebih dahulu, kemudian melakukan pengaturan penandatanganan, siapa yang melakukan penandatanganan pada SPT tersebut, kemudian buat bukti foto, melakukan posting, penyiapan SPT, baru melakukan pengiriman SPT masa PPh unifikasi. Langkah yang pertama, saya rasa Bapak dan Ibu di sini sudah terbiasa ya login DJP online. Jadi tinggal dimasukkan NPWP, password DJP online, dan kode keamanannya, klik login. Dan di sini ada beberapa menu. Bapak dan Ibu silakan pilih menu lapor, kemudian pra pelaporan,
Jika dalam menu ini tidak muncul e-Bukpot unifikasi, Bapak dan Ibu bisa melakukan aktivasi fitur terlebih dahulu di bagian profil. Nanti akan muncul aktivasi fitur untuk e-Bukpot unifikasi. Baru klik simpan, nanti akan muncul di sini pra pelaporan e-Bukpot unifikasi. Nah, sebagai pemberitahuan, e-Bukpot PPh pasal 23 sudah tidak bisa digunakan per masa pajak April 2022. Jadi memang sudah diwajibkan pakai e-Bukpot unifikasi. Ini adalah preview menu e-Bukpot ya. Ada menu dashboard, pajak penghasilan, SPT masa, dan pengaturan. Langkah pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah melakukan setting penandatanganan. Atas apa? Atas bukti potong atau pungut dan SPT masa unifikasi tersebut. Caranya yaitu klik menu pengaturan. Bapak dan Ibu bisa memilih wakil wajib pajak atau pengurus, atau bisa juga kuasa. Identitas yang digunakan NPWP atau NIK. Nanti nama di sini akan tergenerate secara otomatis. Jangan lupa klik statusnya aktif. Nah, apabila ada perubahan, Bapak dan Ibu bisa mengulanginya lagi, menambahkan data penanda tangan, cuma statusnya yang sebelumnya dilakukan tidak aktif dan yang baru diklik aktif saja. Untuk step selanjutnya adalah pembuatan bukti potong atau pungut PPh unifikasi. Lanjut ke menu pajak penghasilan. Di sini ada beberapa menu ya. PPh yang di store sendiri, PPh pasal 4 ayat 2, 15, 22, dan 23, PPh non-resident, dan import data PPh serta posting. Ada dua metode dalam pembuatan bukti potong, seperti yang dijelaskan oleh Kak Liga tadi. Ada menu key-in, input langsung di web, yang mana ketika Bapak dan Ibu membuat bukti potongnya melalui key-in, maka tanggalnya adalah tanggal ketika Bapak dan Ibu membuat bukti potong. Kalau yang kedua, metode import data PPh, artinya pakai skema import Excel, kemudian nanti akan di-upload, Bapak dan Ibu bisa menggunakan tanggal mundur. Nah, dari masing-masing menu ini ada pilihan daftar sama rekam. Rekam PPh yang di store sendiri. Ada pilihan jenis bukti penyetorannya, bisa melalui surat setoran pajak atau bukti bayar yang biasanya itu. Kemudian yang kedua, bisa juga melalui pemindah bukuan. Nanti tinggal dimasukkan NTPN, tahun pajak, kemudian jangan lupa lakukan validasi terlebih dahulu. Nanti kolom yang di bawahnya ini akan otomatis sesuai dengan data yang telah Bapak Ibu bayarkan. Klik simpan. Untuk pemindah bukuan juga sama, tinggal dimasukkan nomor pemindah bukuannya. Setelah input surat setoran atau PPh yang dibayar di store sendiri, nanti akan muncul di daftar bukti store atas PPh yang di store sendiri. Bentuknya seperti ini. Dan di sini ada dua opsi ya, bisa melakukan edit bukti store ataupun melakukan penghapusan. Untuk PPh pasal 4 ayat 2, 15, 22, dan 23, silakan pilih rekam bukti potong. Nanti sama ya, seperti PPh yang di store tadi, ketika menu rekam ini adalah untuk merekam PPh pasal 4 ayat 2 melalui metode key-in, dan daftar bukti potong itu berisi dashboard dari hasil penginputan bukti potong yang telah dibuat. Ini tata cara penginputan atau pembuatan bukti potong. Perekaman data bukti pemotongan, silakan diisikan tahun pajak, masa pajak,
dan identitas yang digunakan. Nah, ini yang tadi di highlight ya sama Kak Wiga. Ketika bertransaksi dengan lawan transaksi, maka pastikan lawan transaksi tersebut bisa memberikan NPWP-nya ataupun NIK-nya. Jadi sebelum bertransaksi, pastikan bertransaksi dengan rekanan yang mau memberikan NPWP dan NIK-nya. Klik berikutnya. Kemudian data yang kedua yang diinput adalah pajak penghasilan yang dipotong. Di sini ada pilihan kode objek pajaknya ya, tergantung dari Bapak dan Ibu akan membuat bukti potong atas PPh pasal 4 ayat 2 atau 15, 22, dan 23. Nah, dari bukti potong tersebut ada yang tanpa menggunakan fasilitas, artinya tetap dibayar seperti normal. Kemudian yang kedua, tetap buat bukti potong, namun mendapatkan fasilitas SKB output pastinya ya. Kemudian yang ketiga, mendapatkan PPh DTP, itu tetap diinput dan buat bukti potong, ataupun mendapatkan surat keterangan berdasarkan PP nomor 23 tahun 2018. Silakan diinputkan penghasilan bruto. Kemudian nanti ini akan secara otomatis tarif dan PPh yang dipotong atau dipungut. Klik. Nah. Selain menginput identitas, PPh yang terutang, Bapak dan Ibu juga wajib menginput dokumen dasar pemotongan. Di sini tinggal klik menu tambah saja dan ditambahkan nama dokumennya apa, nomor dokumen, dan tanggal dokumennya. Dan yang terakhir, menginput identitas pemotong. Tadi kita sudah melakukan set penanda tangan. Di sini ada pilihan sebagai penguruskah atau sebagai kuasa, silakan diklik, kemudian penanda tangan bukti potong, pilih penanda tangannya atas nama siapa. Di sini juga ada notifikasi apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan bukti pemotongan pemungutan unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan atau pemungutan PPh, maka pihak yang akan mengajukan adalah pihak pemotong atau pemungutan dengan metode pengembalian atas pajak yang seharusnya tidak terutang ataupun melalui pemindah bukuan. Jangan lupa untuk mencentang surat pernyataannya dan klik simpan. Hasil perekaman bukti potong yang telah dibuat masing-masing ini akan muncul di daftar bukti potong. Nah, seperti ini. Ini nanti akan ke bawah sebanyak Bapak dan Ibu yang membuat bukti potong. Ada kolom-kolom aksinya juga di sini untuk melihat bukti potong, mengubah, menghapus, dan dikirimkan melalui email. Ini bentuknya. Nah, kalau untuk PPh non-residen ini untuk apa? Yaitu untuk PPh pasal 26. Yang mana itu adalah wajib pajak luar negeri. Sebenarnya sama, yaitu tinggal input identitas wajib pajak yang dipotong. Mama ini anak ya. Rekam identitas wajib pajak yang dipotong atau dipungut, kemudian pajak penghasilan yang dipotong dan dipungut. Cuman bedanya ketika input identitas bukan NPWP ataupun NIK yang diinput, tetapi ini ya, TIN, Tax Identification Number. Kemudian ada tambahan untuk memasukkan nomor paspor dan nomor kitas. Untuk yang lain-lainnya sama sebenarnya. Masukin PPh yang dipotong, kemudian dokumen dasar pemotongannya, serta identitas pemotong pajaknya. Di sana saya lanjutkan saja. Nah, untuk metode yang kedua, selain klik in kan ada import data ya. Di sini ada menu import data.
Menu import data ini digunakan untuk membuat bukti potong dalam jumlah yang banyak secara sekaligus daripada input satu-satu, merekam satu-satu, maka bisa menggunakan skema ekspor Excel gitu, yang tidak dapat dibuat melalui metode KIIN. Dan di sini kelebihannya adalah tanggalnya bisa mundur gitu. Untuk bisa menggunakan menu import data ini, Bapak dan Ibu bisa download terlebih dahulu format Excel-nya agar bisa diupload nantinya di bagian petunjuk pengasihan sebelah kiri ya. Nanti kalau sudah diisi secara lengkap, unggah file tersebut dengan memasukkan tahun pajak dan masa pajak serta file yang akan diunggah tersebut. Nah, dari hasil yang udah diimpor tadi, itu akan ada status apakah sukses, kemudian apakah gagal. Ketika gagal, maka wajib untuk dilakukan pengulangan ya. Ada juga beberapa yang sukses validasi, tapi ada beberapa sebagian yang gagal gitu. Maka yang gagal itulah yang perlu diperbaiki. Jadi jangan sampai upload atau impornya itu sampai double gitu ya. Jadi bukti potong yang udah berhasil diupload, pastikan tidak diupload 2 kali. Karena nanti akan double gitu bukti potongnya. Langkah selanjutnya adalah posting bukti potong atau pungut yang telah dibuat. Klik menu posting, ya pilih tahun pajak dan masa pajak. Ada notifikasi, Anda akan buat SPT baru 2021-2022 revisi ke 0. Kemudian klik OK. Sukses berhasil mengirim bukti potong. Silakan untuk ditunggu beberapa saat. Nanti setelah klik posting selesai, silakan ke menu SPT masa. SPT masa diklik. Di sini Bapak dan Ibu setelah buat bukti potong, kemudian posting, atas bukti potong yang sudah dibuat tadi, kan ada pajak yang perlu dibayarkan. Silakan di-input di perekaman bukti penyetoran, pilih tahun pajak dan masa pajaknya, lakukan cek. Nanti akan muncul di jumlah tagihan per masa pajak, seperti ini. Jadi kayak semacam ringkasan gitu, dari jenis pajak atau kode akun pajak, kemudian kode jenis setoran, PPh yang dipotong, dan di sini Bapak dan Ibu diberikan fasilitas untuk membuat kode billing secara langsung dari aplikasi MPOT. Tujuannya untuk meminimalisir kesalahan. Meminimalisir kesalahan. Jadi kalau dari kami menyarankan untuk membuat kode billingnya adalah melalui aplikasi MPOT itu gitu. Kalaupun Bapak dan Ibu ingin membuat kode billing melalui menu bayar di DJP online, itu bisa-bisa aja, sah-sah aja. Cuman pastikan kode jenis pajak dan kode jenis setorannya ini tidak ada kesalahan gitu. Karena kalau ada kesalahan, NTPN yang sudah dibayarkan tersebut, pajak yang sudah dibayarkan tersebut, NTPN-nya tidak akan bisa di-input di aplikasi MPOT. Jadi harus benar dan tepat. Perekaman bukti penyetoran, kalau tadi adalah ringkasan umumnya, kemudian sekarang inputnya, input NTPN-nya, yaitu di bagian rekam bukti penyetoran, klik tambah. Sama di sini ada pilihan dari jenis bukti penyetoran dari surat setoran pajak ataukah dari pemindah bukuan. Apabila sudah dibayar, maka akan muncul di daftar ringkasan pembayaran seperti ini. Apabila ada nilai minus ini, menunjukkan bahwasanya terdapat kelebihan store. Dan nilai positif ini menunjukkan bahwasanya ada kekurangan bayar. Jadi harus dilakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum melakukan pelaporan SPT masa unifikasi.
Jika 0, artinya adalah jumlah pajak yang di-store dan nilai PPh yang dipotong telah sesuai. Kemudian sudah input perekaman bukti penyetoran, tinggal langkah terakhir yaitu penyiapan SPT masa PPh unifikasi. Di sini ada dua tombol ya, tombol lengkapi SPT dan kirim SPT. Untuk menu lengkapi SPT ini bisa digunakan untuk menginput lampiran DOS dan DOPP. DOS tadi adalah daftar objek pemotongan pemungutan yang dilakukan store sendiri. Di sini ada imbalan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pengangkutan orang dan atau barang termasuk penyewaan kapal laut oleh perusahaan pelayanan dalam negeri. Dan selanjutnya akan masuk ke lampiran DOPP. Di sini diperuntukkan untuk pajak-pajak yang tidak perlu dibuat bukti potong, namun ada dokumen yang dipersamakan dengan bukti potong. Contohnya ketika ada transaksi bunga deposito, pemotongan bunga deposito, kemudian transaksi penjualan saham di bursa efek, bunga atau diskonto obligasi dan surat berharga negara, kemudian transaksi penjualan saham di bursa efek, bukan saham berdiri, dan bunga obligasi itu sendiri. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa input secara manual. DPP-nya berapa dan jumlah pajak yang terutangnya berapa. Selanjutnya adalah daftar bukti store. Jadi, jika telah terisi atau tidak terdapat transaksi masuk, lanjutkan kolom daftar bukti penyetoran untuk menginput NTPN-nya. Setelah sudah, jangan lupa pilih penandatanganannya, klik simpan. Dan langkah yang terakhir adalah pengiriman SPT masa unifikasi. Tinggal klik yang kalau ini simbol pesawat ya, tinggal diklik aja. Nanti ini adalah ringkasannya, ada lampiran DOS, lampiran DOPP, daftar bukti potong, induk, dan tinggal kirim SPT. Nah, sertifikat elektronik itu digunakan ketika pengiriman SPT ini. Pilih filenya, sertifikat elektronik yang telah didapatkan tadi dengan ekstensi P12 dan dimasukkan passphrase-nya. Baru bisa melakukan pengiriman SPT unifikasi ini. Ini adalah tombol dashboard ya untuk melihat SPT masa unifikasi yang telah dilaporkan. Dan nantinya akan mendapatkan bukti penerimaan elektronik. Ini gambaran sudah selesai Kak Wiga, jadi saya kembalikan kepada Kak Wiga selaku MC hari ini. Ya. Untuk selanjutnya mungkin agar teman-teman lebih paham atau lebih kenal dari aplikasinya, kita putarkan tutorial singkatnya ya Kak ya. Boleh Kak. Sambil menunggu mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan. Di tutorial aplikasi eBupot Unifikasi. Aplikasi ini dapat Anda gunakan untuk membuat bukti potong PPh unifikasi berformat standar dan menyampaikan SPT masa PPh unifikasi yang meliputi PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan PPh pasal 26. Sebelum menggunakan aplikasi ini, pastikan Anda telah memiliki REVIN untuk dapat menggunakan layanan DJP online dan sertifikat elektronik yang masih berlaku. Pada aplikasi eBupot Unifikasi, terdapat 6 tahapan utama yang harus dilakukan secara berurutan, yaitu login, pengaturan penanda tangan, pembuatan bukti potong, dan perekaman PPh di setor sendiri, proses posting, penyiapan SPT, dan pengiriman SPT.
Tahapan utama yang pertama adalah login. Untuk login ke aplikasi eBupot Unifikasi, silakan kunjungi www.pajak.go.id. Kemudian, pilih menu login yang ada di pojok kanan atas. Isikan nomor NPWP, password, dan kode keamanan, kemudian klik tombol login. Anda akan ditampilkan halaman muka DJP Online sebagai berikut. Bagi Anda yang pertama kali menggunakan aplikasi ini, Anda harus mengaktifasi fitur eBupot Unifikasi terlebih dahulu. Untuk aktivasi, silakan pilih menu Profil, Aktivasi Fitur, kemudian centang fitur eBupot Unifikasi. Lanjutkan dengan menekan tombol Ubah Fitur Layanan. Selanjutnya, menu eBupot Unifikasi dapat Anda jumpai di menu Lapor, Pra-pelaporan, eBupot Unifikasi. Anda akan ditampilkan dashboard aplikasi eBupot Unifikasi sebagai berikut. Ada 4 menu utama dalam aplikasi ini, yaitu menu dashboard, menu pajak penghasilan, menu SPT masa, dan menu pengaturan. Tahapan utama yang kedua adalah pengaturan penanda tangan. Untuk melakukan pengaturan penanda tangan, Anda dapat menuju menu pengaturan. Pada menu ini, Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan nama penanda tangan bukti potong, bukti pungut, dan penanda tangan SPT yang telah direkam. Menu ini diperlukan hanya saat awal atau hanya ketika terjadi perubahan penanda tangan bukti potong, bukti pungut, dan penanda tangan SPT. Tahapan utama yang ketiga adalah perekaman PPH yang disetor sendiri dan pembuatan bukti potong. Untuk melakukan perekaman data bukti setor atas PPH yang disetor sendiri atau bukti potong, Anda dapat menggunakan submenu yang ada di menu pajak penghasilan. Pada proses perekaman ini, terdapat 2 metode, yaitu metode key-in dan metode impor data PPH. Metode impor data PPH dengan menggunakan skema impor Excel hanya dapat digunakan untuk wajib pajak yang ingin membuat bukti potong selain PPH yang disetor sendiri. Tahapan utama yang keempat adalah proses posting. Submenu posting berada pada menu pajak penghasilan. Proses posting ini dilakukan untuk mengirimkan data bukti PPH yang disetor sendiri atau data bukti potong PPH yang telah diterbitkan agar masuk ke dalam draft SPT. Tahap utama yang kelima adalah penyiapan SPT. Pada tahap ini, Anda akan diminta untuk melakukan perekaman bukti penyetoran dan melengkapi isian draft SPT masa PPH Unifikasi. Untuk melakukan perekaman bukti penyetoran, Anda dapat memilih menu SPT masa, kemudian submenu perekaman bukti penyetoran. Silakan mengecek tagihan dan ringkasan pembayaran dan merekam bukti penyetoran pada kolom pengisian yang tersedia dengan terlebih dahulu memilih tahun pajak dan masa pajak. Sedangkan untuk penyiapan SPT masa PPH Unifikasi, Anda dapat menuju submenu penyiapan SPT masa PPH Unifikasi, kemudian tekan tombol aksi, lengkapi SPT. Pada tahap ini, Anda juga dapat melengkapi bagian-bagian SPT yang tidak dapat dibentuk secara otomatis pada penginputan bukti potong seperti perekaman jumlah DPP dan nilai PPH dipotong untuk bunga deposito, tabungan, diskonto SBI, dan lain sebagainya yang diterbitkan melalui dokumen yang dipersamakan dengan bukti potong. Setelah tahapan perekaman bukti penyetoran dan penyiapan SPT masa PPH Unifikasi selesai dilakukan, Anda dapat memasuki tahapan yang terakhir, yaitu pengiriman SPT. Untuk melakukan pengiriman SPT, Anda dapat menuju menu SPT masa, penyiapan SPT masa PPH Unifikasi, kemudian tekan tombol aksi kirim SPT. Pada tahap ini, Anda akan diminta untuk memasukkan passphrase dan sertifikat elektronik sebagai konfirmasi pengiriman SPT. Data SPT yang berhasil dikirimkan dapat Anda jumpai di menu dashboard. Demikian tahapan penggunaan aplikasi eBupot Unifikasi. Jika Anda memerlukan bantuan, silakan kunjungi www.pajak.go.id atau Kering Pajak 1500200, subscribe channel YouTube @Ditjen Pajak RI untuk memperoleh informasi dan video tutorial lainnya. Pajak Kuat, Indonesia Maju.
terkait bukti foto ya, tutorial yang ada di YouTube Ditjen Pajak RI. Sekian materinya. Sudah beberapa ada pertanyaan yang muncul di kolom chat ya untuk sementara. Tadi saya mohon maaf untuk ketika penyampaian materi mungkin ada beberapa yang terlalu cepat ya Bapak Ibu ya, sehingga susah untuk mengikuti. Pada intinya saya rangkum singkat untuk yang sesi pertama. Penting Bapak Ibu untuk memahami ketika Bapak Ibu sebagai pemotong atau pemungut, Bapak Ibu memiliki kewajiban untuk melakukan pembuatan bukti pemotongan dan pemungutan, lalu penyetoran, serta pelaporan. Nah, di mana kewajiban itu kita rangkumkan pada suatu aplikasi yang disebut eBupot Unifikasi yang bisa diakses di djponline.pajak.go.id. Untuk yang pertama, jika Bapak Ibu belum pernah mengakses DJP Online, pastikan Bapak Ibu memiliki e-fin dan sertifikat elektronik. Ada satu yang bertanya, jika tadi saya menemukan terkait eBupot ya, terkait sertifikat maksud saya. Jika Bapak Ibu masih di bawah PTKP kalau nggak salah, tadi saya bacanya, masih bisa meminta sertifikat. Jadi sertifikat elektronik ini kan mungkin di beberapa wajib pajak dikenal sama seperti yang memiliki kewajiban membuat e-faktur. Dimana kalau faktur kan harus di atas 4,8 ya, yang wajibnya. Nah, kalau untuk mengakses eBupot ini, sama harus memiliki sertifikat elektronik. Tapi jika di bawah PTKP, tetap bisa mendapatkan. Sudah beberapa kali saya share untuk link materinya. Di situ di dalam situ ada Word dan formulir serta tata cara bagaimana Bapak Ibu mendapatkan sertifikat elektronik. Karena jika belum memiliki itu tidak bisa mengakses hingga pelaporan SPT massa. Jadi penting ya, dua hal itu harus memiliki login DJP online, memiliki e-fin kalau gitu ya, otomatis. Dan yang kedua, sertifikat elektronik. Tadi soalnya sudah dijelaskan oleh Mbak Noveni, di akhir ketika pelaporan SPT massa akan ada dan pemasukan paspres seperti itu. Untuk yang pertama, juga tadi dari RSSA bertanya, mau tanya, untuk PPh pasal 4 ayat 2, jenis setoran 417, saat entry bukti potong, pilih nama dokumen, pilih apa ya, gitu. Tadi sudah di halaman 23 kalau nggak salah di PPT yang terakhir, bisa juga diakses di link ya Kak. Judulnya apa tuh? Terkait eBupot kalau nggak salah bentuknya PDF, itu tuh di halaman 23 kalau nggak salah, itu ada dokumen, memang ada pilihannya. Dokumen apa sih yang dimaksud? Itu adalah dokumen perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh Bapak Ibu sebagai pemotong dengan rekanan. Jadi ada beberapa jenis. Nah, Bapak Ibu sesuaikan saja dengan di lapangan. Sebenarnya antara misalkan atas transaksi A, dokumen apa yang menjadi dokumen dasar pembuatan bukti potong. Gitu. Jadi Bapak Ibu berhak untuk memilih apa jenis dokumennya. Itu. Mungkin kalau biasanya RSSA terkait dokumen perjanjian, surat perjanjian maksud saya. Seperti itu. Mungkin tambahan aja Kak. Oke. Sedikit tambahan aja ya Bapak dan Ibu, di sini ada beberapa jenis dokumen yang bisa Bapak Ibu gunakan gitu. Silakan untuk disesuaikan dengan transaksi yang Bapak Ibu lakukan gitu ya. Kalau tadi pertanyaannya adalah terkait bunga simpanan ya, Pak Wiga, terkait ya. 17 ya. Mungkin di sini yang paling mendekati ada surat perjanjian gitu. 04 ya kayak berarti kodenya ya. Kalau dari segi e-booknya tadi memang ada pilihannya. Jadi nanti ketika diklik dokumen jenis dokumennya akan muncul nih faktur pajak kah, invoice kah, pengumuman kah gitu. Nah untuk kira-kira untuk RSA kemungkinan surat perjanjian ya biasanya kalau di lapangan. Betul Kak. Jadi disesuaikan saja sesuai lapangan.
monggo dipilih sesuai apa keadaan sebenarnya. Dokumennya apa gitu. Iya, Jadi untuk ada format pilihan. Oke. Untuk format nomornya juga kita tidak memvalidasi apapun ya, maksudnya terserah dari masing-masing ininya ya. Oke. Siap. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini terkait kendala, Kak. Mungkin ada beberapa wajib pajak yang memang mengalami sangat lama loadingnya dari DJP online. Kami berdua juga mewakili ya DJP ya. Untuk mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Memang selama 3 hari lah ya. 3 harian ini sedang seminggu deploy. Iya, betul. Jadi perbaikan terus. Iya. Jadi memang ada beberapa yang berhasil beberapa jam kemudian, ada yang sampai 24 jam gitu, artinya sehari gitu. Silakan untuk dilakukan refresh secara berkala, kemudian clear cache cookies gitu ya Kak. Iya. Agar bisa impornya berhasil gitu. Jadi kalau misalkan memang sudah berhasil membuat bukti potong tapi lama dalam proses postingnya mungkin ditunggu di refresh aja ya. Kalau memang berkenan untuk hadir di KPP Pratama Selatan, monggo dengan mengambil terlebih dahulu antrian di kunjung.pajak.go.id. Nanti teman-teman tim kami di Helpdesk akan mencoba membantu kendala yang Anda alami. Ya, ini untuk yang Ibu Ani Dian R ya Bu ya. Jika badan belum PTKP, cuman ada transaksi jasa yang harus melakukan PPh 23, apakah boleh memiliki sertifikat elektronik? Oke. Kalau memang ada transaksi PPh 23 yang mana itu wajib untuk menggunakan PPh unifikasi, dan ketika menggunakan PPh unifikasi syaratnya harus memiliki sertifikat elektronik. Maka Bapak dan Ibu bisa mengajukan permohonan sertifikat elektronik ke tempat KPP terdaftarnya gitu. Jadi sertifikat elektronik ini tidak hanya digunakan oleh WP PKP saja, tapi juga non PKP, termasuk kalau misalnya dia di bawah PTKP selama memang ada transaksi PPh 23 gitu ya. Gitu. Untuk tata caranya, sebenarnya tadi ada pertanyaan juga ya Kak. Ya. Sekalian aja ya. Iya boleh. Ini ya. Kalau untuk WP PKP itu bisa mengajukan melalui online, yaitu di web Innovanya. Di situ ada permintaan sertifikat elektronik. Nah, di situ bisa pengajuan baru ataupun bisa perpanjangan gitu ya Kak. Dan dokumennya bisa disampaikan melalui email KPP, kpp.63@pajak.go.id. Untuk syarat-syaratnya sendiri, mungkin akan kami share di live chat ini ya, atau Bapak dan Ibu juga bisa ketik 15 di live chat KPP Pratama Malang Selatan, nanti akan muncul persyaratan-persyaratan apa saja yang digunakan untuk kelengkapan permohonan sertifikat elektronik ini. Kemudian kalau untuk PKP juga bisa mengajukan secara langsung ke KPP dengan menyampaikan formulir dan fotokopi KTP NPWP direkturnya serta fotokopi akte pendirian. Namun di sini ketika daftar langsung yang bisa mengajukan adalah direkturnya, jadi tidak boleh dikuasakan. Gitu. Termasuk untuk non PKP ya. Kalau non PKP tidak ada mekanisme secara online pengajuannya, yang bisa secara langsung ke KPP, atau kalau tidak bisa datang langsung, direkturnya atau pengurusnya bisa dikirimkan melalui email, yaitu di kpp.623@pajak.go.id. Formulir mungkin juga bisa di-download ya Kak ya, ya di link drive tadi ya Kak. Jadi di situ sudah lengkap, sudah ada permohonan sertifikat elektronik, kemudian surat pernyataan dan petunjuk pengisian emailnya seperti apa. Next, Kak. Oke. Jadi bisa ya untuk mendapatkan sertifikat. Tadi juga ada yang sempat menyinggung bahwa sertifikat elektronik itu punya daluarsa 2 tahun. Bapak Ibu bisa mengajukan perpanjangan 3 bulan sebelum jatuh tempo atau jatuh daluarsanya. Dengan cara yang sama ya saat melakukan penerbitan pertama.
Lalu dari Gunung Arjuna Batu 2, Pak. Untuk membuat bukti potong tabungan dan deposito, jika nasabahnya banyak, bagaimana caranya? Untuk pembuatan bukti potong tabungan dan deposito itu kan diinput melalui menu SS ya? DOPP kan. Oh, DPP. Jadi kalau misalnya DOSS itu kan untuk setoran sendiri ya. Kemudian kalau misalnya DOPP di situ kami bukakan langsung aja ya. Jadi dan kalau untuk tabungan tidak perlu membuat bukti potong karena dokumennya itu adalah dokumen yang dipersamakan dengan bukti potong tadi. Cuma tetap untuk di-input di bagian lampiran DUPP. Nah, di sini. Tapi untuk penginputannya memang dia secara digunggung, ya. Jadi totalnya, Kak. Kalau pertanyaannya nanti tidak ketahuan per nasabahnya. Nah, itu tadi. Untuk bukti potong tidak perlu dibuat, tapi yang digunakan adalah dokumen yang dipersamakan dengan bukti potong. Gitu. Ya, nanti tinggal diinput di lampiran DUPP ya, diisi DPP-nya berapa secara total, kemudian PPh-nya juga berapa. Nah, untuk bisa mengakses di sini, Bapak dan Ibu bisa klik menu pajak penghasilan, kemudian klik posting, dan masuk lagi ke menu SPT masa dan direkam bukti pembayarannya. Nanti klik posting lagi untuk menyimpan gitu bukti bayar yang telah diinput. Kemudian nanti menu penyiapan SPT seperti yang tadi saya jelaskan, yang penyiapan SPT masa PPh unifikasi, baru klik tombol lengkapi agar bisa mengisi lampiran DUPP ini. Nah, kan dari masing-masing nasabah itu pasti memiliki bukti tabungan atau rekening koran gitu ya, dan itu udah dianggap sebagai bukti potong. Tadi udah dijelaskan kalau Pak ya, jenis-jenis bukti potong itu ada dua, yaitu bukti potong yang berformat standar dan bukti potong atau dokumen yang dipersamakan dengan bukti potong. Salah satunya adalah rekening koran dan buku tabungan gitu. Jadi nggak perlu input satu-satu gitu kan. Jadi cukup dilakukan penginputan secara digunggung atau secara totalnya. Oke. Next ya. Di bagi yang baru bergabung, rekan-rekan bisa melihat materinya. Nanti juga recording akan di-share di email yang terdaftar ya, Kak ya. Oh ya, di YouTube KPP Pratama Malang Selatan. Untuk pertanyaan dari Ibu Dewi Setiawati, RSIAM. Bu, saya mau tanya, misal kalau saya sudah bikin bukti potong PPh pasal 23, sudah bayar, sudah lapor, ternyata ada invoice di bulan April 2022 yang ketinggalan, belum dibayarkan. Dan saya belum bikin bukti potongnya. Itu bagaimana ya, Bu? Untuk pembuatan bukti potongnya terus pelaporan. Ketika Bapak Ibu sudah melakukan pelaporan ya, berarti akan ada dua pilihan. Ya, kalau saran kami adalah terkait pembetulan SPT masa ya. Jadi bisa ya untuk menu itu digunakan? Bisa, Pak. Jadi ini kan berarti ada tambahan bukti potong gitu ya? Iya, untuk masa April. Masa April. Mungkin terlewat atau gimana gitu. Sebenarnya kan bukti potong ini dibuat ketika mendapatkan penghasilan atau memberikan penghasilan gitu sebagai pemotong atau pemungutnya ya. Nah, mungkin ada kehilafan gitu ya kan. Jadi pas waktu ngasih penghasilan tidak langsung dipotong gitu. Akhirnya lupa. Maka kalau
case-nya seperti itu, Bapak dan Ibu bisa membuat bukti potong yang tadi terlewat itu, kemudian setelah buat bukti potong, dilakukan pembetulan SPT massa unifikasi. Seperti itu. Oke, berarti langsung pembetulan aja di menu SPT massa yang terakhir ya? Bukti potong dulu, Oh, di bukti dulu. Bukti Oke. potong dulu. Untuk berikutnya bisa kita lanjutkan oleh Bapak Rahmat Hermawan. Maaf, mau tanya untuk identitasnya apakah harus diisi keduanya? Itu bersifat pilihan ya Kak ya? Jadi bisa dipilih NPWP. Nah, NIK ini digunakan ketika rekanan tidak memiliki NPWP. Jadi hanya pilihan atau diisi salah satu saja. Ya, diutamakan untuk NPWP karena terkait tarifnya ya. Jika non NPWP atau tidak memiliki NPWP, tarifnya biasanya akan 100% lebih tinggi. 100% lebih tinggi. Jadi 2 kali lipatnya gitu ya. Betul. Lalu untuk berikutnya dari Bapak Satrio Palgunadi. Sebelum unifikasi dijalankan, ketika saya memotong PPh 4 ayat 2 sewa bangunan, ID billingnya dibuatkan berdasarkan NPWP masing-masing. Jika WP yang dipotong ada 7, berarti ada billing, ID billingnya 7. Sekarang dengan unifikasi, ID billingnya disatukan ya Bu. Seperti kesannya kita lapor PPh sendiri gitu ya. Jadi sebenarnya gini ya Bapak dan Ibu. Di SPT unifikasi atau aplikasi eBupot unifikasi ini memang diberikan fasilitas untuk membuat code billing secara langsung gitu. Atas apa? Bukti potong yang telah kita buat gitu kan ya. Sebenarnya di situ bisa dibuatkan bukti billing satu untuk semuanya. Artinya misalkan di sini ada 7 gitu ya. Tapi bisa buat satu aja kemudian langsung dibayarkan. Atau kalau case-nya misalkan pengen per nasabah gitu, per lawan transaksi, per nama, itu juga bisa. Cuma nanti konsekuensinya untuk menginput bukti store-nya itu ada banyak gitu. Jadi memang menu penggabungan billing inilah fungsi dari unifikasi ya. Jadi salah satu manfaat ya. Betul Kak. Jadi selain dari bukti store-nya juga satu kesatuannya itu di SPT masanya gitu. Jadi cukup buat satu billing aja selama memang kode jenis pajak dan kode jenis storannya sama ya. Gitu. Jika berbeda maka harus buat sendiri-sendiri gitu. Kemudian untuk masa SPT masa unifikasinya juga cukup satu aja gitu, nggak perlu per jenis pajak yang dilaporkan. Kalau dahulu masing-masing PPh memiliki aplikasi yang berbeda dengan metode yang berbeda ya Kak ya. Kalau sekarang kita kesimpulannya langsung bisa submit sekali klik gitu. Betul. Untuk selanjutnya terkait pengisian kode pos lawan transaksi, misal KTP untuk data kode pos sesuai tertera di KTP, tetapi setelah kita entry muncul notifikasi alamat tidak valid. Untuk aktivasi eBupot, ini 2 pertanyaan yang berbeda sepertinya Kak. Oke, untuk masalah entry ini kemungkinan kita harus melihat dari segi aplikasinya ya kayak ketika Ibu Devi SMK Telkom melakukan penginputan data. Kami khawatirnya ketika beliau menginput ternyata memang sedang ada deploy ataukah memang kesalahan pengisian. Jadi untuk Ibu Devi saya sarankan mungkin dengan cara seperti ini. Terkait pengisian kode pos lawan transaksi, misal KTP untuk data kode posnya sesuai tertera di KTP, tetapi setelah kita entry muncul notifikasi alamat tidak valid, maka ini sepertinya harus NIK mengecek namanya saja. Jadi dicek dulu dari terkait KTP-nya. Terkait data NIK Dukcapilnya ya yang dimaksud gitu. Atau jika misalkan masih ada kendala ketika diinput ulang kode posnya bisa langsung di WhatsApp saja dari yang sudah kami terterakan, nanti di screenshot biasanya untuk teman-teman di screenshot di bagian mana yang errornya, lalu nanti akan kami asistensi by WA ya untuk selanjutnya. Iya. Untuk WA-nya mungkin bisa di share ulang lagi. Oke. Oh ya, untuk
tambahan aja ya. Jadi sebenarnya di aplikasi SPT Unifikasi ini atau e-Bupot Unifikasi tidak ada fasilitas untuk mengecek alamat sebenarnya. Jadi ketika ibu membuat bukti potong dan itu dasarnya adalah NIK, itu tinggal dimasukin NIK-nya dan juga namanya aja gitu. Ketika dicek, nanti itu valid atau tidak valid. Jadi ngeceknya hanya NIK dan juga nama gitu. Jadi nggak sampai alamat. Sementara kalau misalnya alamat itu nanti akan ngambil langsung dari Dukcapil gitu. Detanik ya harusnya sih yang error itu ya. Nanti kita lihat dari screenshot-nya Ibu Dian ya. Oke. Untuk lebih mudahnya. Judul itu. Untuk Pertanyaan dari Panin Dubai Syariah. Yang dimaksud judul Excel ada ketentuannya. jadi kan di bagian petunjuk sebelah kiri, petunjuk pengisian itu kan ada ya. Tinggal daripada salah-salah Kak. Jadi tinggal kopas aja di bagian petunjuk pengisian. Di situ selain ada file yang bisa di-download, ada format penamaan filenya Kak. Iya di DJP online-nya ya. Betul. Maksudnya ketika kita masuk di e-Bupot, nanti akan ada sebelah kiri itu sebelah ada kiri petunjuk pengisian, ada warna kuning gitu ya. Jadi terhighlight sebenarnya. langsung default per masing-masing yang login di DJP ya. Betul. Jadi kalau untuk mungkin kita sampaikan aja ya, nanti bisa dicek oleh Bapak dan Ibu sekalian gitu. Daripada nanti salah input sendiri gitu, save as kemudian input sendiri, mending copy paste dari bagian petunjuk pengisian tersebut. Jadi tinggal di copy. Di situ aturan penamaan filenya adalah 15 digit NPWP. Gitu, Kak. Mohon di-share bentuk Excel-nya. Nanti coba dicek itu di link. Di link sudah ada. Di link sepertinya sudah ada format Excel-nya ya. Silakan di klik dulu linknya. Di situ ada format upload e-Bupot Unifikasi. Tapi kami kirimkan lagi nggak apa-apa. Jadi mohon maaf karena ini ekstensinya XLS ya, jadi tidak bisa dikirim. Nanti langsung aja diakses di link yang sudah dibagikan. Beberapa sudah terjawab berdasarkan pertanyaan rekan-rekan yang lain. Dari Panin Dubai Syariah juga bertanya, jika ada PPH pasal 4 ayat 2 dan pasal 23 dengan satu objek yang dipotong, bisa dengan satu Excel. Ya bisa, nanti akan perbedaannya dibaca oleh sistem itu berdasarkan kode objek pajaknya gitu. Jadi di Excel-nya juga ada contoh-contoh daftar list kode objek pajak. Bisa dilihat di situ sesuai dengan transaksi yang sudah digunakan. Oke, apakah hasil Q&A nanti juga bisa di-share? Kami upayakan Bapak Ibu ya untuk merangkumnya semua ya, biar memudahkan agar juga yang tujuan dari acara ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan yang sudah membagikan waktunya atau berkesempatan di kali ini. Silakan untuk diisi dulu gitu ya link absensinya, karena ada beberapa yang sudah melakukan link pendaftaran tapi dia yang artinya gini, yang datang di sini sebanyak 82, tapi yang masuk data di kami di pendaftaran hanya 50 gitu. Jadi sisanya kita tidak memiliki data-datanya gitu. Silakan diisi dulu data absensinya agar kami bisa mengirimkan melalui WA atau email gitu ya. 14 ke tersebut. Diupayakan untuk semuanya ya, semua materi yang sudah disampaikan hari ini ya Kak ya. Oke, ini sepertinya sudah terjawab beberapa. Saya Dani Wibowo RS Lavalet. Saya mencoba download bukti potong, muncul laman tapi isinya kosong. Oke, mohon maaf Kak, karena di siang hari ini
server EbuPot, aplikasi EbuPot sedang error, gitu. Mungkin bisa dicoba agak sorean lagi, gitu ya. Pertanyaan selanjutnya ya. Di akhir penginputan, kenapa ada pilihan restitusi atau PBK? Apakah ketika ada kelebihan pembayaran pajak, langsung otomatis terproses di KPP jika memilih PBK tanpa pengajuan terlebih dahulu? Oke. Yang pertama, di situ memang ada pilihan sebagai bentuk pemberitahuan gitu kepada wajib pajak bahwasanya atas kelebihan store itu bisa diajukan melalui dua metode tersebut. Yang pertama melalui PMK 187, yaitu pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, atau metode yang kedua menggunakan pemindah bukuan. Dan dari keduanya itu harus diajukan melalui surat tersendiri gitu. Kemudian disampaikan ke KPP. Jadi nggak secara otomatis gitu ya. Yang kedua dari Mas Rahadian. Jika ada pembetulan faktur pajak dari rekanan, namun faktur pajak tersebut sudah diinput ke seperti unifikasi sebagai referensi output gitu. Apakah atas bupot itu wajib dibetulkan sesuai faktur pajak yang sudah diganti? Jawabannya adalah iya, jadi wajib untuk dilakukan pembetulan. Jika bukti potongnya dilakukan pembetulan, maka SPT masa unifikasinya juga harus dilakukan pembetulan. Seperti itu. Dan sebagai tambahan, Mas Raha ya, kenapa misalkan memilih PBK ataupun PMK 187 harus ada surat tersendiri yang diajukan ke KPP, karena kita tidak tahu gitu tujuan PBK misalkan ya kelebihan store atas masa pajak April 2022 ada lebih store. Kemudian Mas Raha memilih pemindah bukuan, maka tujuan dari PBK tersebut ke jenis pajak, masa pajak, tahun pajak berapa, kita tidak tahu gitu. Oleh karenanya harus dilakukan permohonan tersendiri. Oke, pertanyaan-pertanyaan yang sudah lumayan ya, untuk banyak disampaikan di chat. Demikian materi yang telah kami siapkan dan kami sampaikan. Mohon maaf jika selama penyampaian materi mungkin ada terlalu cepat, kekurangan, atau sinyal tidak jelas gitu ya. Kami sangat terbuka untuk setiap pertanyaan yang mungkin muncul ketika nanti kembali Bapak Ibu mencoba EbuPot. Semoga segera dilancarkan ya untuk pelaporan SPT masanya. Untuk sebelum kita tutup sesi penyampaian materi ini, mohon berkenan untuk melakukan sesi foto sebagai administrasi kami. Bisa dibuka, diaktifkan kameranya. Baik, di sini ada 4 slide ya Kak Ida. Oke. Jadi kami minta kesediaan untuk 4 kali take ya. Ya. Silakan dihitung oleh Kak Ida ya. Baik. Terima kasih. Kita siap untuk berfoto. 1, 2, 3. Nah, halaman 1. Halaman 1 untuk halaman 2. Dipersiapkan. Siap untuk berfoto. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Untuk slide yang ketiga, bisa bersiap. Oke. 1, 2, 3. Baik, untuk slide yang terakhir, bisa bersiap. Baik, terima kasih. Terima kasih atas partisipasinya. Kembali kami informasikan, kami sangat menerima Bapak Ibu jika hendak menanyakan kembali pertanyaan seputar perpajakan atau EbuPot unifikasi, monggo silakan melakukan live chat di 0852 90008623 atau langsung berkunjung di KPP Pratama Selatan dengan terlebih dahulu mengambil antrian di kunjung.pajak.go.id dengan memilih loket helpdesk Bapak Ibu ya.
melaksanakan konsultasi. Terima kasih atas partisipasinya. Kami tutup kelas pajak kita siang ini. Surat tugas ke Pulau Bali, tidak lupa mampir ke Uluwatu. Terima kasih telah berpartisipasi. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih atas partisipasinya Bapak dan Ibu. Semoga untuk aplikasi EbuPod bisa lancar dan bisa menyampaikannya secara tepat waktu gitu ya. Ya, Terima kasih. Terima kasih. bisa di end meeting. Mohon izin untuk end meeting.